lagi dengan saya Gita di Dogi Podcast. Dan hari ini kita mempunyai tugas baru, yaitu tugas PKN atau Pendidikan Pancasila dari guru kita tersayang Ibu Poppy. Shout out. Nah, hari ini kita akan membahas suatu kasus menyeramkan yang terkait dengan ancaman. Yap, betul guys, hari ini kita akan membahas mengenai ancaman, contoh kasus dari ancaman. Tetapi sebelum kita memasuki materi, mari kita memperkenalkan diri. Aku Aluna. Aku Gita. Aku Rama. Aku Naka. Dan kami dari kelompok 1. Hari ini kita akan membahas mengenai suatu kasus yang sesuai sama judul kita, yaitu kenapa benda bisa menjadi suatu bentuk ancaman. Belajar dari kasus Tempo yang dikirim bangkai tikus dan kepala babi. Wow, jadi guys, kasus ini tuh terjadi pada bulan Maret tahun 2025, yaitu merupakan suatu ancaman yang dikatakan para media, ancaman dari hasil podcast yang dikeluarkan oleh Tempo yang berjudulkan Bocor Alus. ya, jadi channel itu Bocor Alus Politik. Itu aslinya dari Tempo ya, jadi kayak satu keluarga gitu. Nah, dari podcast ini itu mungkin menyinggung beberapa pihak ya, yang menjadi alasan mereka mengirimkan ancaman seperti itu. Cuman karena informasi belum terlalu detail, mengapa kita memilih judul ini? Karena ini menentang salah satu bentuk undang-undang, yaitu yang mendukung hak masyarakat untuk bersuara. Nah, maka dari itu dengan adanya kasus seperti ini, dampaknya kepada dasar negara kita Pancasila dan NKRI itu gimana guys? Gimana Naka? Pertama-tama kita harus tahu dulu pengertiannya ya. Oh iya. Jadi kalau pengertiannya dulu tuh, ancaman adalah sesuatu atau segala kegiatan yang dia tuh berpotensi untuk memecahkan kedaulatan suatu negara lah ibaratnya. Jadi dia suatu hal yang memiliki kemungkinan untuk membuat suatu itu bahaya, dalam kondisi bahaya gitu. Terus tadi apa yang sebelumnya? Ini kan kalau misalnya ancaman itu mereka jadi mengancam kedaulatan negara, ya kan? Apalagi dengan bentuk negara kita NKRI, dengan menentang adanya hak bersuara, pasti kan orang-orang merasa takut dan merasa, loh kenapa kita diatur-atur, kan kita suatu negara yang satu. Jadi dampaknya ke NKRI itu gimana ya? Tentunya dengan begini kan seperti yang kamu bilang tadi, banyak masyarakat akan merasa takut. Dan tentunya sebuah kebijakan dari Pancasila itu Pancasila akan dipertanyakan dong. Karena dalam Pancasila kan juga disebutkan bahwa di sila ke-5 keadilan sosial. Jadi maksudnya ibaratnya semua orang bisa berpendapat lah, memberikan pendapat. Jadi dengan adanya kasus ini, tentunya kan semua orang jadi merasa ragu untuk berpendapat gitu kan. Gitu. Jadi rasanya kayak nggak adil ya. Yang awalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jadi cuma keadilan sosial untuk beberapa pihak, kan jadinya tidak adil gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah berarti banyak orang-orang yang tidak setuju dengan Pancasila kita? Gimana, Rama? Iya sih, ini peristiwa ini sangat menentang Pancasila, khususnya di sila ke-2, terus 3 dan 4 ya. Kalau menurut aku di sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kasus ini itu menentang kemanusiaan gitu. Kemanusiaan dari yang dikirim Mati ya, hewan mati gitu ya. Kayak mau bunuh gitu ya. Iya. Itu Serem ya ketika si hewan mati, kan kenapa dapat ini gitu ya. serem banget. Tidak beradab gitu ya. Iya, setuju. Oke. Kalau misalnya seperti ini, terus untuk kita sebagai masyarakat itu bersikapnya gimana nih? Kalau kita melihat berita seperti ini, gimana Luna? Kalau menurut aku sih yang pertama harus bijak dulu ya, karena infonya itu kan masih emang benar ada berita kayak gitu. Tapi kita nggak tahu kejahatan simpang siurnya kan, siapa yang ngirim. Terus masih ambigu gitu. Nah, kita juga nggak tahu itu apakah Tempo sendiri atau benar orang lain gitu.
Terus yang pasti kita juga harus mencari berita yang kredibel. Jadi karena kan pas itu alasannya kayaknya karena si Tempo ini agak memihak gitu ya. Terus juga bijaklah bersosial media. Jadi jangan asal mengeluarkan pendapat atau provokasi-provokasi yang kita pun belum tahu kejelasannya gitu. Karena masih banyak juga hoax yang bilang, oh ini pasti dari Pak Presiden gitu, oh ini dari rakyat, kan jadinya belum tahu kepastian. Iya. Makanya jangan gampang tertipu guys. Nah kalau itu kan udah dari POV masyarakat ya. Kalau dari pemerintah tuh gimana ya? Bagaimana mereka bersikap dan juga mengasih solusi untuk ini semua? Tentunya pemerintah harus bisa menanggapi ini dengan bijak ya, karena kan ini menyangkut paut terhadap nama baik pemerintah. Mungkin salah satu caranya ya tentu diusus tuntas. Ya, jadi kayak harus dicari tahu ini tuh asalnya dari mana gitu, biar nggak salah kaprah orang. Gitu. Itu berita udah dari Maret, tapi kejelasannya kita sampai belum tahu nih. Iya. Ini udah sampai April 2026, Maret 2025 itu udah setahun. Kita nggak tahu kejelasannya, berarti ya nggak tahu ya itu diusut tuntas atau benar sih? Nggak tahu juga ya. Belum lihat beritanya lagi. Kita sebagai masyarakat harus menangani kasus ini dengan baik, dengan kritis, tapi juga dengan etika yang baik gitu. Jadi sopan santun dan lain-lain. Nggak asal bicara gitu. Nggak boleh saling menyalahkan, kan kita nggak tahu kepastiannya ya gitu. Itu justru yang bakal memecah belah kita kan. Iya. Nyalain gitu. Siapa tahu ancamannya ini bukan ancaman untuk kayak temponya, tapi untuk ancaman biar masyarakat jadi takut dan saling memecah belah. Nah, bisa jadi Iya. konspirasi baru. Konspirasi baru, betul. Selain dari masyarakat pemerintah, kita tuh sebagai pelajar juga harus menerapkan apa yang tadi dijelasin oleh Aluna ya. Kita harus bijak untuk mencari berita atau informasi. Iya. Jangan lupa ngelakuin Pancasila, jangan cuma teori doang, belajar doang. Oh, benar. Boro-boro kita bilang, oh kalau ini banyak orang yang gak sesuai dengan Pancasila, tapi kita sendiri aja nggak mau cari berita kredibel. Nah, Kita sendiri aja menyebarkan hoax. Nggak boleh begitu guys. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah kita sebagai masyarakat ataupun pelajar penerus bangsa itu harus bijak mencari informasi yang kredibel. Yang kedua, kita tuh juga harus menjaga dasar negara kita Pancasila. Gak boleh asal bilang kita setuju Pancasila tapi ujung-ujung kita juga gak mau meraihkan keadilan untuk sesama. Yang bersatu, jangan terpisahkan oleh berita kayak gini doang gitu. Jangan pernah takut untuk bersuara walaupun mungkin kasus kayak gini membuat kalian takut, tapi kalian harus tahu keadilan yang kalian bangun tuh pasti akan berdampak besar buat negara ini. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Mengendingkan podcast ini. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami kelompok 1 signing out di Dogi Podcast. Malah nyala. Jadi satu gimana? Gini. Kayak gimana? Oh gitu. Ya, enggak, atau enggak kayak gini. Oh, boleh gini ya? Iya. Oke. Cari informasi yang kredibel. Kita tuh nggak boleh asal menduduh. Kita Ini kenapa sih guys? Mau jatuh. Ulang. kita tuh one country. Kok nggak ada ngomong sih? Ya, betul. Benar banget. Selamat pagi warahmatullahi. Kami dari kelompok